waktu pertama kali aku podcast tuh umur 16. Sekarang aku udah umur 19 dan aku bisa menilai apa ya, aku kalau ngomong itu harus lebih pelan dan lebih santai, dan aku tuh harus kelihatan lebih wise. Dan aku itu kan, aku kan orang Indonesia, aku tuh harus bisa bahasa Indonesia. Jadi aku tuh kayak memaksakan diri untuk belajar Indonesia. Dan aku tuh kayak apa ya, harus apa ya, karena aku lahir di Indonesia, and I feel like karena aku orang Indonesia sendiri, aku tuh harus bisa bahasa Indonesia dan harus terus belajar gitu sih. Pemain sinetron bukan sih, enggak, aku main film tapi bahasa Jawa kak sih. Iya, mau bahasa Jawa. Thank you Alice, kok ini emang gini sih tuh. Gak nyangka sih, semua beda dari ekspektasiku. Iya kan, aku emang kakak kira aku tinggi sama badannya berapa? Are you really that you're in Bali right now? Just to make sure, are you really that you are in Bali? Yeah, I'm in Bali. Jawa apa Cindo? Lah aku Jawa mbak Cindo. Aku ke Jawa mbak Cindo. Sering ngeluarin produk parfum gak? Desain plus yes. Nanti kalau lucu, thank you. Lebih lancar bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Udah, itu pertanyaan bagus itu. Aku bahasa Jawa itu aksennya aja, tapi bahasa Jawanya kayak nggak selancar itu gitu loh. Aku Surabaya. Guys, kalian jangan lupa follow aku dan jangan lupa untuk komen yang baik ya guys di VT aku sama di IG aku ya guys. Tapi baju lu bagus kak, ultanya Willy. Thank you kak, it's me. Thank you so much. Apa nama parfumnya? Scent Plus, SCENTPLUS. Scent Plus, Secent Plus gitu. Hilang Surabaya musuh. Iya, makanya agak hilang ya. Thank you kak Builder. Dolan Semarang Ambarawa wes tau rong iki. Loh, wes aku. Kukira umurnya 20-an. Nyamuk cuy. Kena mana kak? Gak tau aku. Itu buat cowok ada. Which part of Bali are you in? You cannot know. You can't know. If you wanna know, then don't forget to like follow me on Instagram and like look at my stories. Guys, aku 29 ada di Batam. 29 neng, samperin. Oke, siap. Hai Kak Arda. Halo Kak Arda ada. Kak Siren, hai. Thank you buat giftnya. Iya, aku harusnya istirahat ya. Bang Zek, kok suwe kayak preman Bung Rasi? Hah? Tuh kan orang-orang pada kira aku cowok cuy. Aneh banget. Asik di Batam. Enggak, aku di Bali kak. Nanti ke Batam. Mana jadi kamu mama kamu ya? Iya kak Arya, benar. Sen Plus harga berapa kak? Nah, kemarin tuh pokoknya gini guys, kalau ada aku dan Sen Plus tuh lagi promo, harganya itu 150. Harga aslinya tuh macem-macem sih, ada yang 100-an, ada yang 200-an, tergantung kalian itu size berapa dulu. Thank you kak Ipka. Minimal mandi ya Ci. Tahu aja. Lengannya ada si tato ya? Nggak ada tato aku. Thank you buat giftnya guys. Panggil kakak dan ternyata tuan gua. Waduh. Katanya cantik sih. Thank you. Surabaya mana Ci? Surabaya Timur. Kak minum dulu, nanti jauh. Pasan pernah dikeluar dari gedung, aku lihat samperin foto bareng tapi aku di atas apart. Wah. Hah? Harusnya foto bareng. Jangan lupa gym di sana. Kak Dandi. Kurang ajar. Karakternya langsung, aduh ya Tuhan. Halo kak. Gymnya bukanya jam 8. Aku jam 10 harus pergi kak. Untung live ini aku gak lagi makan. Dia PT-ku tiba-tiba masuk ke live aku jambret. Kalungnya dong. Ini kalung kayak apa? Di sini makannya enak. Kak Dani di sini makanannya enak loh. Kakak udah aku fotoin kan. Enak banget. Oke, anyways, saying. Ini kalungnya random banget sih. Aku coba pakai. Wah, ada Pakuan City? Enggak. Iya. Iyain aja deh. Kesel lah, belum tahu kapan. Haircare-nya Ci. Wah, aku pakainya Rosemary. Aku kira 20-an gitu. Tiba-tiba 170. Wah, 170 nggak tuh, aduh, aminin dulu nggak sih? Aku masih bisa tinggi nggak sih guys? Nggak tahu ya. Thank you Kak Dion, Kak Dani, thank you buat giftnya. Nggak bisa cek kodam hair tonicnya. Iya itu, aku biasanya pakai Rosemary, pakai Neril juga, terus pakai Rudy Hadiswono.
Iya itulah harddisk, ya ampun. Nggak tahu. Haji Suwarno. Hadi Suwarno itulah, pulang Jakarta aku siksa di gym ya, siap. Oke guys, Paling siap. kakaknya ya, Mas. Iya paling kakaknya sakit, kemarin ngomongin gitu kakaknya sakit. Nggak, hidungku asli guys. Minum Milo sambil ditarik palanya biar tinggi. Tek gitu ya, jambret. Thank you buat gift-nya Kak Hiro. Aku 18 juga Kak. Rajin skipping aja tiap 15 menit. Minum susu tinggi kalsium bisa tinggi nggak jadi. Aku udah pernah gitu, nggak tinggi nggak mau. Maksudnya kapan ke Surabaya? Aduh, Pacarnya Aska ya. nggak tahu. Pacarnya Aska ya. Iya, kemarin. Sekarang sudah putus, guys. Iya kemarin, sekarang udah putus guys. Aku happy banget. Jangan ditanya kenapa. Oke, please. Pokoknya aku sekarang happy banget. Pernah ke Subang nggak? Ingat kata-katanya kamu. Pokoknya inget kata-kata aku. Kalian kalau misalnya punya pacar, kalian tuh harus protect pacar kalian. Dan jangan ninggalin pacar kalian meskipun di keadaan yang susah. Kalian pasti nyesel kalau misalnya orang itu tiba-tiba benar-benar hilang. Serius. Kemarin di Kambodia ya? Iya, aku perform. Thank you Kak Anto buat gift-nya. Aku punya temen namanya kayak kakak, namanya Zevana. Aku Zoe Levana. Zevana, kok lucu banget ya? Keren banget namanya. Lah nambah tinggi Kak, dikit-dikit sih. Mungkin emang rezeki 165 doang. Iya kali ya. Makanya pacar Gibran mati tidak. Makanya pacarnya Gibran lagi. Enggak. Aku nggak pacaran sama dia. Jadi aku ya. Apa? Kalau punya pacar jangan posesif. Saya tidak pernah posesif. Ya, kalau punya pacar jangan suka posesif. Aku nggak pernah posesif. Pacarku tuh nggak ada satupun yang pacarku tuh yang selalu posesif. Aku tuh nggak pernah posesif. Aku tuh orangnya bener-bener santai banget. Serius. Karena aku tuh udah percaya kalau aku pacar sama orang, aku nggak mungkin nggak percaya. Justru mereka tuh kayak nggak percaya banget sama aku. Gitu masalahnya. Tinggian Zoe apa Dr. Richard? Wah, kan biasanya kemarin aku pakai heels, jadi sama jadinya kemarin itu. Jadi kayak aku Libra. Aku percaya, thank you udah percayain aku. Aku gak bisa cek kodam, guys. Kalian tuh minta cek kodam. Aku tuh gak ada mata ke-6. Sedih banget. Udah bagi duit sini Kak. Aduh. Aku belum gak bikin konten bagi duit, guys. Bagaimana? How was your mental, by the way? It was good. Hah? Rita kalau sebagai star harus mental. Nah itu, gini, kalau misalnya gini, my mentality is good because gini, kita sebagai public figure Star. itu sebagai public figure, sebagai star, kita itu harus punya mental yang bagus. Kenapa? Karena kita itu nggak tahu kita bakal kena angin yang keras ataupun arus yang kenceng. Dan karena kita itu udah dipandang sama orang, kita mau ke kanan maupun ke kiri, itu pasti ada salahnya. Jadi kita mentalnya harus siap dan harus harus merendah lah. Karena di mata orang belum tentu kita benar dan belum tentu kita salah. Jadi kita juga harus hati-hati apa yang kita lakukan. Gitu sih. I love you Zoe, I love you too. Bisa bunuh diri seperti Oh, love you too. Thank you so much buat kalian yang udah support aku. Nah, buat kalian yang tahu ya, orang kalau misalnya mentalnya nggak kuat, banyak banget orang aku denger kayak orang yang orang K-pop gitu loh, K-pop idol itu bunuh diri. Itu sih, itu jujur aja sakit ngelihatnya. Dulu aku nggak ngerti, nggak ngerti beneran. Aku tuh kayak bener-bener kenapa sih bunuh diri, kenapa harus kayak gitu. Terus waktu aku lama-lama kesini, aku ngerti kenapa gitu. Manusia tempatnya salah, yang penting belajar dari kesalahan. Iya bener itu. Thank you buat giftnya Kak Will, Kak Nonim, thank you. Coba gendut Kak. Aku nggak mau gendut. Aku tuh nurunin berat badan susah. Tuh. Thank you Kak Westian buat giftnya. Tuh. Mas Zoe, apakah kunci sukses jadi konten kreator sebagai public figure? Apa kunci untuk sukses jadi content creator? Konsisten.
konsisten dan kontennya harus bagus. Jangan cuman konsisten doang, karena kalau cuman konsisten doang tapi kontennya kurang, itu kurang. Jadi dua-duanya harus terus ada, konsisten dan juga kontennya harus bagus. Setiap hari harus updating konten baru apa, yang lagi viral apa, itu sih. Cara ngelatih mental versi kamu gimana? Cara ngelatih mental itu maybe karena dulu aku dibully ya, jadi mentalku udah terlatih. Kalian kalau misalnya mau latih mental, itu kalian harus keep satu in mind. Apa ya? Kalau ada sesuatu yang terjadi, itu tuh bukan berarti itu salah kalian. Gitu loh. Bukan semuanya itu salah kalian. Mau itu salahnya kalian pun, itu tuh udah terjadi. Kalian harus accept lah luka yang ada. Kalian tuh harus udah like accept apa ya, kesakitan yang ada, luka yang ada. Dan dari situ kalian tuh akan tambah lama tambah kuat. Bukan berarti kalian tuh menghindar, tapi kalian tuh menerima apa yang ada. Kalau misalnya kalian tuh menerima kesakitan yang udah ada, lama-lama sakit itu akan apa ya, ibaratnya kayak nge-gym gitu loh. Kalian setiap hari ngangkat beban. Pertama 3 kg gak kuat, lama-lama 4 kg kuat, 5 kg kuat, gitu loh. Jadi tambah lama tambah kalian itu accept dan apa ya, ibaratnya menerima apa yang udah terjadi, lama-lama kalian bakal tambah kuat. Kak, saran cewek yang udah selingkuh tapi tetap kukuh. Saran untuk cewek yang selingkuh tapi apa? Saran cewek yang Yes. tahu cowoknya selingkuh. Cewek yang tahu Kukuh, tetap mau sama cowoknya. gini. Gak apa-apa pacaran Gini. aja biar kamu capek akhirnya. Ya itu, gini. Kalau misalnya dari aku ya. Kalau misalnya saran buat cewek yang tahu cowoknya itu selingkuh dan dia tuh tetap ada di situ, kalau dari aku mending sebenarnya, kalau misalnya for my opinion, ini dari aku sendiri personally, aku mengatakan kalian tuh harus lari sih pertama, karena selingkuh itu kalau misalnya udah terjadi sekali, itu pasti ada kedua kali, beneran, serius, percayalah aku. Tapi kalian kalau misalnya masih ada di situ, terusin aja, nggak apa-apa, terusin aja, putuskan. Kalau misalnya kamu masih kangen, lanjutin aja. Tahu nggak kenapa? Sampai kalian itu benar-benar merasa capek, baru kalian itu akan berhenti sendiri. Nah, ini buat kalian yang dari tadi komen tentang Gus Zizan, aku jelasin sekali lagi. Saat dia itu sebenarnya jadi ada event, aku di situ tuh cuma boleh undang sekitar 10 orang. Gitu. Itu videonya. Pokoknya itu videonya sebenarnya aku udah klarifikasiin. Kalian bisa cek di Itu videonya itu cuma kenalan. cari di list. Dan itu videonya tuh waktu kalian lihat ya, itu kan aku tuh sebenarnya karena baru kenal sama Zizan. Aku itu lagi ngobrol sama Zizan aja. Nah, sahabatnya rekam dari belakang. Karena itu agak rame, kelihatannya kita deketan gitu, guys. Padahal sebenarnya kita tuh lagi ngobrol. Gitu ceritanya. Aku tuh masih apa ya? There are some dogs yang aku tuh takut, tapi kayak nggak juga sih. Tergantung doginya tuh kayak gimana. Kalau doginya itu kayak baik, aku nggak apa-apa. Itu sih, guys. Thank you buat giftnya, Alexander. Tapi singkat dengan jelas Kak. Ke awal ngonten kapan? Aku awal ngonten itu kayaknya dari dari 2020. Itu sih, 2020. Thank you. Akita Inu collab suka. Akita Inu apaan itu, Kak Istian? Ada cewek yang cantik tapi mau sama cowok yang biasa aja, terus nggak punya materi yang banyak. Kak, ada kah? Ada sebenarnya, ada. Tapi kadang-kadang apa ya? Ada kok cewek yang di sana itu yang mau sama cowok biasa aja karena apa ya? Meskipun mereka itu maybe nggak seganteng orang, ataupun mereka itu nggak dibilangin financially better daripada orang, dia tuh hatinya baik. Itu jauh akan lebih apa ya? Aku juga lagi nyari orang yang baik sih, itu. Kalau dari aku, susah nyari orang baik itu sekarang. Tuh. Aku nonton Hachiko sih. Aku bukan dekat sama Aska, aku sudah pacaran. Aku bukan deket sama Aska, aku tuh udah pacaran. Cuman kayak ya we Udah broke up. berubah aja. Kita udah putus aja sih. Cuman aku kayak kalian. saranin nama kalian kalau misalnya punya pacar atau pasangan, kalian jangan pernah
Jangan Zoe. Jangan. Kalau punya pacar. Kalian kalau bisa punya pacar, Punya pasangan. kalian itu Saat harus pacar berpacarnya itu kalian kalau salah. misalnya itu lagi ada masalah, kalian tuh harus protect orang itu. Salah. Di saat pacar itu punya masalah. Dan kalau misalnya pacar itu ada masalah, kalian jangan ninggalkan orang itu. Ojo ngomong paken aneh-aneh. Sekali lagi, ini yang ngomen Gus Sizan. Aku nggak ngapa-ngapain sama Gus Sizan. Aku pun udah klarifikasi. Dan aku juga dirugikan sama Gus Sizan karena itu masalahnya Gus Sizan sendiri sama mantannya. Tapi aku yang kena karena mantannya mau balas dendam sama Gus Sizan, gitu ceritanya. Jadi itu cuman video, cuman di zoom gitu loh. Jadi tolong kalian zoom aja deh itu video. Itu aku nggak ada apa-apain sama Gus Sizan. Itu aku lagi ngobrol sama Gus Sizan. Itu. Atas nama Kak Udin. Kak Udin ini lo tak cari dari kemarin kono. Kak Udin ini lo tak cari kono. Tips untuk cepat move on. Nah, itu. Ini loh, kalau misalnya kalian itu mau move on, balikan aja sama orang itu kalau kalian kangen. Telepon aja sama orang itu kalau misalnya kalian kangen. Ngechat ke orang itu aja sampai kalian kangen tuh nggak apa-apa. Cuman itu thank you buat giftnya Kak Alexander. Pokoknya kalian tuh ngechat aja, balikan aja nggak apa-apa. Sampai kalian tuh di titik dimana kalian tuh capek, itu kalian udah move on pasti. Udah itu aja, kalau menurut aku. The sweetest dog ever. Collabs yuk Kak dengan dogi aku. Boleh. Boleh kapan? Dimana? Kapan di mana? DM aku di IG aja Kak. DM aku di IG. Sing bener ta? Iya, sing bener apa iki? Habis dari Bangkok ya? Enggak, aku dari Kambodia. Kalau oh iya sih aku dari Bangkok nggak. Jadi kalau contohnya dia sudah bersama orang yang lain, apa yang kita harus lakukan? Ya udah kamu. Ya kalian harus accept aja sih. Jangan melihat kenangan. Jangan, iya, kalian tuh gini loh, kalian tuh kenapa kok belum bisa move on tuh kalian masih terngiang-ngiang dengan apa ya, kenangan yang pernah ada gitu loh. Kalian tuh sebenarnya kangen dengan kenangan yang kalian tuh pernah jalani dengan orang itu. Kadang-kadang kalian tuh cuma kangen dengan kenangannya tapi bukan orangnya gitu. Jadi itu kalian harus apa ya, lupakan aja sih dengan kekangenan itu. Kalau udah sama orang lain dia cari juga yang lain. Ih, Kak Alexander, ih. Udah DM tapi karena belum teman aja jadi nggak masuk. Oh, coba DM lagi Kak. Coba nanti aku lihat di requestku. Well, kalau kita mencintai istri orang, nah kalau mencintai istri orang mah nggak boleh. Kalau mantan masih mau ngasih jatah ketika dia punya pasangan, salah nggak? Kok mantan? Salah lah, itu namanya selingkuh, nggak boleh itu. Cara ngelupakannya gimana ya? Gini. Kalau dari aku, thank you Kak Yudianto. Kalian itu kenapa kok ada orang itu kayak kangen, atau kenapa kok ada orang itu yang kayak bosen mau punya pacar? Itu loh. Orang, aku masuk aku dulu ya. Oke. Gini guys, orang itu biasanya kayak pengen punya pacar ataupun kangen dengan mantan itu karena mereka itu nggak ada kegiatan yang mereka lakukan gitu loh, ngerti gak sih? Coba bayangin, kalau kalian repot, misalnya nih kalian bikin bisnis gitu loh, kan, kayak kalian repot punya kerjaan, kalian tuh akan bingung dengan kerjaan kalian, bukan bingung dengan cari pacar maupun mantan kalian. Kalau misalnya mantan dan kalian itu kangen ya, itu pasti suaranya mana? Suaranya hilang ya? Oh enggak ya. Anyways, saya saying, kalau kalian itu sampai mana dia tadi? Harus ada kegiatan. Iya, seharusnya ada kegiatan. Kalian tuh harus kerja. Jadi kalian tuh bingung dengan kegiatan kalian, dengan kerjaan kalian, daripada kalian itu bingung dengan pacar atau mantan kalian. Kalau misalnya mantan karena udah ada udah ada kenangan, kalian pasti keingatan dikit. Tapi seiring waktu kalian tuh bingung dengan kerjaan, dan setiap kali kalian tuh misalnya kayak nggak ada kerjaan gitu, misalnya bosen, kalian carilah hobi baru. Beneran itu bakal kayak lama-lama itu kehilangan aja. Kamu harus lebih mencintai dirimu sendiri. Dan kalian ini quotes yang aku ingat sampai sekarang, sebelum kalian mencintai orang, kalian itu harus mencintai dirinya kalian sendiri. Itu
paling penting. Kalau kalian udah belajar mencintai diri sendiri, kalian pasti udah bisa mencintai orang. Karena kalau kalian belum mencintai diri sendiri, kalian itu nggak bisa mencintai orang. Karena